adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, kami dari Pos PI Kabanjahe, saya Memlisna dan saya Mem Tringani. iya, kami mau melayani anak-anak sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita bernyanyi lagu pujian DOSA itu dosa. Iya, sama-sama kita naikkan lagu pujian ini. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari melakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran, janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA itu dosa. Ya, baik adik-adik. Sekarang kita boleh berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini pun kembali ada kesempatan bagi kami adik-adik sekolah minggu, bagi kami semuanya di tempat kami masing-masing boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh menaikkan lagu pujian, boleh beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai adik-adik, kita akan masuk ayat hafalan kita ya. Sebelum itu, Mem perlihatkan dulu ini gambar ya. Ini gambar apa? Pasti kita tahu ini adalah gambar domba ya. Tahukah adik-adik ciri-ciri domba ini? Kalau ciri-ciri domba ini biasanya dia mudah tersesat. Ya, dia mudah dituntun dari jalan yang aman ke jalan yang berbahaya. Ya, jadi kita akan masuk ke ayat hafalan kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita buka dalam Yesaya 53 ayat 6. Ya, Mem akan membacakannya terlebih dahulu. Ayat hafalan kita baca dulu alamatnya, baru isinya, baru kembali lagi ke alamatnya. Ya, Mem akan membacakannya ya. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tahukah adik-adik, kita sekalian sesat seperti domba. Iya, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jadi saya dan kamu sudah sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Dan tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Tuhan, ya, jadi Allah menimpakan kepada Yesus ya segala dosa-dosa kita. Jadi Allah telah menimpakan dosa saya dan dosa kamu kepada Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan kamu. Jadi bagi adik-adik kami yang sudah selamat, yang sudah pernah mempercayakan dan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, harus bersyukur. Ya, kenapa bersyukur? Karena kita sudah tidak seperti domba lagi, tidak tersesat. Iya, bagi adik-adik kami yang belum menaruh kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, sekarang waktunya
adik-adik menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus supaya tidak sesat lagi seperti domba ya. Kita akan masuk ayat hafalannya. Kita akan membaca hafalan kita. Caranya kita baca dulu alamatnya, baru isinya, kembali lagi ke alamat. Ya, kita baca ya bersama-sama. Adik-adik juga membaca bersama-sama di rumah ya. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri ya. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian ya. Yesaya 53 ayat 6. Ya, jadi supaya adik-adik bisa mengingat ya, kita akan baca satu-satu dengan tanda koma di sini ya. Jadi kita akan mengulanginya. 1, 2, 3 ya. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Ya, kita ulang sekali lagi ya, supaya adik-adik juga bisa mengingatnya lagi ya. 1, 2, 3 ya. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Iya. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Iya, jadi nanti adik-adik menghafal ya dan mengingat apa yang hafalan kita hari Minggu ini ya. Supaya adik-adik juga bisa merenungkannya. Apakah saya ini sudah sesat? Apakah saya ini seperti domba, sesat seperti domba, atau memang sudah saya tidak lagi seperti domba yang sesat? Ya, inilah ayat hafalan kita. Ya, adik-adik sekolah minggu, demikian ayat hafalan kita tadi. Ya, Mem rindu adik-adik sekolah minggu boleh menghafalkannya satu minggu ini supaya bertambah yang boleh diingat oleh adik-adik untuk firman Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan lagu Dosa Dapat Dihapus. Ya. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Tuhan Yesus. Dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah
Yesus, satu-satunya jalan penebusan untuk boleh kita bisa ditebus dari dosa-dosa kita, untuk boleh kita diselamatkan. Baik adik-adik, kita kembali berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Apakah adik-adik sekolah minggu ada di rumah ataupun dimanapun mereka boleh berada, Tuhan Engkau melawat mereka, supaya semuanya kami Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus. Tambah dalam pengenalan kami kepada Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu, lewat kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan kita hari ini tentang penyaliban Tuhan Yesus. Ya, penyaliban yang pada waktu itu diinginkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi, orang-orang berdosa pada waktu itu. Ya, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi, ya, setelah mereka semalaman suntuk, ya, sampai pagi, ya, mereka menginginkan, ya, mereka memikirkan, mereka memberi tuduhan-tuduhan, ya, kepada Tuhan Yesus, yang akhirnya Raja Pilatus menyetujui untuk Tuhan Yesus disalibkan. Iya, adik-adik sekolah minggu, penderitaan panjang yang boleh dialami oleh Tuhan Yesus, ya, ketika dia boleh sudah mengalami penderitaan, bagaimana dia boleh dicambuk, bagaimana boleh mahkota duri menusuk di kepalanya, ya, penderitaan, kesakitan yang begitu hebat dia boleh alami, ya, ini dia tanggung, ya, bahkan juga dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ya, dia disuruh oleh para serdadu-serdadu Romawi itu untuk boleh mengangkat salib, ya, mengangkat salibnya sendiri untuk dia boleh digantungkan di situ. Salib yang begitu berat, ya, dia yang mengangkat dengan pundaknya untuk menuju ke Bukit Golgota, ke tempat tengkorak. Adik-adik, kita manusia orang berdosa, ya. Semua manusia sudah berdosa, ya. Adik-adik juga, ya. Tidak satu pun kita yang luput dari dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa ketika mereka di Taman Eden, ya, akhirnya dosa Adam dan Hawa itu, ya, dia wariskan kepada kita, sehingga ketika ada anak baru lahir sekalipun, ya, dia sudah mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Ya, tangan kita yang melakukan dosa, tangan kita yang berbuat dosa, tapi tangan Tuhan yang dipakukan. Tuhan Yesus menanggungnya. Ya, kita yang tersesat karena mengikuti jalan kita sendiri, seperti firman Tuhan di kitab Yesaya, ya, boleh baca Yesaya 53 ayat 6, dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita tersesat seperti ayat hafalan tadi adik-adik, ya. Kita seperti domba yang tersesat, kita mengambil jalan kita sendiri, ya. Tapi Allah menimpakan hukuman dosa itu kepada Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, Yesus sangat mengasihi kita. Kita orang berdosa, baik tua, muda, anak-anak, bahkan tadi ketika pun baru lahir, ya,
Kita sudah berdosa dan upah dosa itu akan membawa kita kepada kebinasaan, dan dosa itu juga memisahkan kita dari Allah yang kudus, ya. Kita semua sudah seharusnya, selayaknya mendapat hukuman atas dosa-dosa kita tadi, tapi adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus yang menanggungnya di kayu salib. Tangannya dipaku, kepalanya dengan mahkota duri. Kita yang melakukan dosa, pikiran yang tidak baik, pikiran kotor, tapi Yesus yang memakai mahkota duri. Kaki kita yang melangkah untuk boleh melakukan dosa, tapi kaki Tuhan Yesus yang dipakukan. Darah Tuhan Yesus mengalir untuk boleh menanggung akan akibat kengerian akan dosa yang kita lakukan, adik-adik. Ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib menggantikan kita, orang berdosa pada waktu itu mencela, mengejek, ya, mencemooh dia. Orang-orang mengatakan, ya, orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa dia selamatkan. Bahkan adik-adik, salah seorang, ya, orang yang tersalib di samping kiri dan kanan Yesus itu pun mengolok dan mengejek dia. Bahkan salah seorang mengatakan, jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkan juga kami, katanya. Adik-adik, kalau orang berdosa yang di samping kiri kanan Yesus itu, mereka layak menerima hukuman karena dosa yang mereka perbuat. Tapi Tuhan Yesus sendiri, dia tidak pernah melakukan dosa, tapi dia mau mentaati Allah. Apa yang disuruh Allah, apa yang Allah sudah tetapkan, Allah sudah pikirkan menjadi jalan keselamatan bagi kita atas dosa-dosa kita itu, ya, Allah sudah siapkan lewat pribadi Tuhan Yesus. Jalan keluar dari dosa itu nantinya boleh juga menjadi bagian kita ketika kita percaya. Adik-adik sekolah minggu, ketika salah seorang yang di samping Yesus itu terus mengejek, namun akhirnya salah satunya lagi menegur temannya tadi. Dia mengatakan, tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Sedangkan kita menerima, ya, kita layak menerima hukuman oleh karena dosa kita, tapi Tuhan Yesus ini dia tidak melakukan satu dosa pun, ya. Dia tidak melakukan sesuatu hal yang membuat dia akhirnya pantas untuk menerima hukuman di salib ini. Salah seorang yang di samping Tuhan Yesus akhirnya menyadari akan keberadaan dirinya, bahwa dia orang yang berdosa, dia orang yang jauh dari Allah, dan dia lewat peristiwa penyaliban Yesus itu dia boleh melihat oleh pertolongan Roh Kudus, ya, imannya boleh tumbuh dan mengakui bahwa benar Yesus ini adalah anak Allah, bahwa benar Yesus ini, ya, tidak pernah melakukan dosa. Akhirnya dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ingatlah aku ketika engkau nanti kembali ke kerajaan-Mu. Adik-adik sekolah minggu, terjadi keselamatan, terjadi iman daripada salah seorang penjahat yang di samping Yesus yang bersama-sama dengan dia disalibkan. Dengan perkataannya itu Tuhan Yesus meresponi. Dia katakan, hari ini engkau juga bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Betapa bersyukurnya dia. Betapa bersyukurnya si penjahat ini tadi ketika Tuhan Yesus anugerahkan keselamatan kepadanya dengan pengakuannya, ya, dengan kesadarannya akan dosanya.
dia boleh meresponi akan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus mau mengampunimu. Tuhan Yesus mau mengampuni dosamu. Dan dia sudah menyelesaikannya di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya untuk menanggung penderitaan yang hebat tadi di kayu salib karena semata-mata karena kasih. Kita adalah orang yang tidak layak dikasihi. Tapi Yesus mau mengampunimu. Adik-adik sekolah minggu, bagi orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus, yang melihat peristiwa ini, mungkin mereka melihat dari jauh, mungkin juga ada dari dekat, ya, penderitaan yang dialami Tuhan Yesus itu pastinya membuat hati mereka, ya, sangat sedih, ya, membuat hati mereka teramat sedih. Bagaimana hati kita, adik-adik sekolah minggu? Peristiwa penyaliban ini, Yesus sedang menawarkan kepada kita. Hari ini Yesus menawarkan kepada adik-adik sekolah minggu, maukah kita boleh berseru kepada Tuhan, mengakukan akan pelanggaran kita kepada Tuhan Yesus. Kita baca kitab 2 Korintus 9 ayat 15. Saya akan bacakan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Iya, syukur kepada Allah atas karunia keselamatan yang Allah sudah selesaikan. Kita patut bersyukur karena Tuhan sudah mengerjakannya, dan Tuhan mau kita boleh meresponi dengan berseru kepada Dia, mengakukan dosa kita di hadapan Tuhan. Di kayu salib, Tuhan Yesus mengatakan kepada Bapaknya, ya, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus berseru kepada Bapaknya. Allahnya menjauh dari Dia pada waktu itu, karena hal itu harus memang ditempuh oleh Yesus untuk mengasihi kita. Dan akhirnya Yesus pun menghembuskan napasnya yang terakhir, yang sebelumnya Dia mengatakan, ya Bapakku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Adik-adik sekolah minggu, sudah selesai karya penyelamatan yang Tuhan Yesus lakukan. Dan Tuhan Yesus pun mati di Bukit Golgota. Kita baca kitab 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1 ayat 7. Firman Tuhan katakan, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa kita. Peristiwa penyaliban itu membuat para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu merasa senang oleh karena Tuhan Yesus sudah mati. Adik-adik sekolah minggu, ya, akhirnya ada seorang yang bernama Yusuf, dia boleh meminta kepada Pilatus untuk boleh menurunkan mayat Yesus, untuk boleh juga menguburkannya. Sehingga Yusuf dan orang-orang yang mengasihi Yesus boleh dengan penuh kasih menurunkan mayat Yesus, membersihkannya, mengapaninya, dan menguburkannya di kuburan yang baru.
Iya. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi juga ya merasa belum puas. Mereka juga meminta izin kepada Pilatus supaya ketika Yesus itu dikubur, kuburannya boleh disegel adik-adik. Kuburannya boleh ya dijaga dengan ketat. Iya, karena mengingat Yesus ketika hidup pernah mengatakan bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Ya, para pemimpin agama Yahudi takut kalau nanti ya murid-muridnya mencuri dia di dalam kuburan dan mengatakan bahwa Yesus bangkit. Iya, Pilatus mengizinkannya sehingga kuburan Tuhan Yesus itu disegel dan dijaga ketat oleh tentara Romawi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin para prajurit ini heran ya, mengapa harus mayat Yesus pun dijaga gitu ya, dijaga dengan ketat. Mereka tidak tahu bahwa ya Yesus ini yang disalibkan ini adalah juru selamat yang mengampuni dosa mereka. Adik-adik sekolah minggu ya, hari ini yang Tuhan mau bagi kita, bagi adik-adik, Tuhan Yesus masih menunggu hingga hari ini dan terus menunggu dengan kasih setia bagi adik-adik untuk boleh berseru dan datang kepada Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa adik-adik sekolah minggu. Baik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Adik-adik sekolah minggu, adakah engkau boleh meresponi akan firman Tuhan ini? Untuk boleh berseru dan datang kepada Tuhan. Engkau boleh mengangkat tanganmu dan mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mempercayai Engkau bahwa Engkau satu-satunya jalan yang Allah tetapkan untuk boleh menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, Engkau yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang hari ini boleh Engkau dengarkan. Tuhan mau Engkau boleh meneruskannya dengan menceritakannya kepada teman-temanmu, kepada orang lain, supaya mereka pun boleh percaya dan datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kau memberkati dan melanjutkannya di setiap hati kami, adik-adik sekolah minggu yang boleh mendengarkannya. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan meresponi firman Tuhan. Kita naikkan satu lagu pujian. Tok 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 ya, tok tok tok. Ya, Yesus mengetok pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Ya, Yesus menawarkan tawarannya untuk memanggil adik-adik hari ini, untuk kita boleh, ya adik-adik boleh membuka pintu hati adik-adik. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.